muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda. Yaitu ada 7 sikap yang akan menguntungkan dirimu. Dan harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, yang nantinya akan menguntungkan dan memberkati kehidupanmu. So, berikut ini 7 sikap yang menguntungkan dirimu. Yang pertama, sikap yang mudah bersyukur. Jadi orang yang mudah bersyukur, orang itu akan mengalami banyak keuntungan. Nah, kenapa bisa banyak mengalami keuntungan? Sebab di balik ucapan syukur, catat baik, ada berkat. Itu keuntungannya. Di balik ucapan syukur, ada mujizat. Itu keuntungannya. Di balik ucapan syukur, ada kuasa Tuhan. Itu keuntungannya. Di balik ucapan syukur, ada kekuatan. Bahkan di balik ucapan syukur, ada kebahagiaan. Jadi bayangkan ada banyak keuntungan yang teman-teman muda dapatkan ketika engkau mengucap syukur. So, berhenti bersungut-sungut, berhenti ngomel, berhenti menggerutu, apalagi menyalahkan orang lain. Berhenti lakukan itu. Dan mulailah mengucap syukur. Dan saya percaya keuntungan demi keuntungan akan engkau dapatkan dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang akan menguntungkan dirimu. Maka yang kedua adalah sikap yang percaya diri, sikap yang optimis, bahkan yang bersemangat. Orang yang percaya diri, saya punya bahasa begini. Orang yang percaya diri 1000 kali lebih cepat daripada orang yang pesimis. Orang yang percaya diri akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya, karena dia percaya diri. Berbanding terbalik dengan orang yang pesimis. Ada banyak di hatinya, tapi tidak bisa dia raih karena pesimis. So, teman-teman muda, kalau engkau mau dapatkan keuntungan dalam kehidupanmu, maka percaya dirilah, optimislah, dan semangatlah. Ingat, di balik semua kekuranganmu, di balik semua kelemahanmu, Tuhan menaruh satu potensi. Tuhan menaruh satu karunia. Bahkan engkau adalah orang yang unik. Tuhan menaruh itu. Jadi jangan pesimis, jangan rendah diri. Dan kemudian semangat. Orang yang bersemangat, orang itu dapat menanggung bebannya. Orang yang bersemangat mampu melewati apa saja. Jadi kalau mau dapat keuntungan, percaya diri, optimis, dan semangat. Sudahkah teman-teman bersemangat hari ini? Jawab dengan jujur. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, sikap yang akan menguntungkan dirimu. Maka yang ketiga adalah sikap yang rendah hati atau ramah. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang yang sombong akan direndahkan. Jadi orang yang rendah hati ini, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya, orang menjadi respect. Salah satunya lagi, orang jadi percaya sama dia. Dan dibalik itu lagi, waktu dia rendah hati, ada berkat yang tercurah melimpah-limpah. So, belajarlah rendah hati, belajarlah untuk ramah. Dan kalau masalah ramah, itu akan membuat pesonamu tambah kuat, daya tarikmu tambah kuat.
So, belajar rendah hati sekaligus menjadi pribadi yang ramah, maka engkau akan mendapatkan banyak keuntungan dalam kehidupanmu. Nah, kemudian yang keempat, sikap yang menguntungkan dirimu. Maka yang keempat adalah sikap yang tidak mudah marah, sikap yang bersabar, sikap yang dapat mengontrol dirimu. Jadi kalau teman-teman muda, engkau tidak mudah marah, engkau sabar orangnya, maka percayalah, engkau akan mendapatkan banyak hal dalam kehidupanmu. Tentunya yang baik, tentunya berkat-berkat Tuhan juga akan datang dalam kehidupanmu ketika engkau tidak mudah marah. Tapi begitu engkau cepat marah, maka percayalah, orang-orang akan menghindar, orang-orang akan malas denganmu. Bahkan apa yang coba engkau kerjakan dan keputusan-keputusan yang mencoba engkau ambil bisa mengalami kesalahan. So, jangan mudah marah, kontrollah dirimu dengan baik, dan bersabarlah. Kalau engkau bersabar, percayalah, semua yang baik, semua yang manis, semua yang indah, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, bahkan apa yang tidak pernah kau dengar, yang terbaik menjadi bagianmu. So, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, sikap yang menguntungkan dirimu. Maka yang kelima adalah sikap tenang. Jadi orang kalau tenang, orang itu bisa berpikir dengan baik. Bahkan firman Tuhan berkata, orang kalau tenang, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Jadi ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat ketika orang itu tenang. Dapat berpikir dengan baik, dapat mengambil keputusan dengan baik, bahkan dapat berdoa dengan tenang. Itu kalau tenang. Bahkan orang kalau tenang, dia bisa menikmati hidupnya secara luar biasa karena dia tenang. Tapi begitu tidak tenang, udahlah, kesalahan demi kesalahan akan terjadi, kerugian demi kerugian akan terjadi. So, kalau mau mendapat keuntungan, jadilah pribadi yang tenang. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, sikap yang menguntungkan dirimu. Maka yang keenam adalah sikap yang mudah berterima kasih. Jadi ketika orang membantumu, kamu berterima kasih. Ketika orang lain menolongmu, kamu berterima kasih. Bahkan ketika Tuhan memberkati kehidupanmu, engkau juga berterima kasih. Jadi orang yang berterima kasih, baik ke manusia dan ke Tuhan, orang itu akan mendapat keuntungan dari manusia, mendapat keuntungan juga dari Tuhan. So, pertanyaannya, sudahkah teman-teman belajar berterima kasih? Sedikit banyak yang kau dapat, berterima kasih. Hidupmu belum terlalu signifikan berhasil, tetap berterima kasih. Untuk segala sesuatu belajar berterima kasih. Karena di balik terima kasih ada berkat. Di balik terima kasih ada kepercayaan. Di balik terima kasih ada promosi. Di balik terima kasih ada respect dari orang-orang. Bukankah itu keuntungan yang besar untukmu? So, mudahlah berterima kasih. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sikap yang akan menguntungkan dirimu. Maka yang ketujuh adalah mudah memaafkan. Jadi kamu pribadi yang mudah memaafkan sekaligus melupakan kesalahan orang lain. Apa yang menjadi keuntungan di sini? Karena waktu kamu memaafkan, sebenarnya engkau sedang menolong dirimu supaya engkau tidak kepahitan. Engkau sedang menolong dirimu supaya engkau tidak kecewa. Engkau sedang menolong dirimu supaya bebanmu tidak menjadi berat dalam kehidupan. So, belajarlah untuk memaafkan, maka bebanmu menjadi ringan. Belajarlah memaafkan, maka engkau akan penuh sukacita. Belajarlah memaafkan, maka berkat Tuhan akan turun atasmu. Dan yang paling penting adalah memaafkan plus melupakan. Dan lihatlah, keuntungan demi keuntungan
akan terjadi dalam kehidupanmu. So, teman-teman muda, ada 7 poin yang akan menguntungkan dirimu apabila ke-7 poin ini engkau terapkan dalam kehidupanmu. Ini yang boleh saya bagikan, dan saya percaya ini akan sangat memberkati kehidupanmu anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.